Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Zara Alia Bila dengan NIM F1D124004 dari Prodi Teknik Pertambangan kelas B. Yang mana di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Ganesha dan karakteristik bahan galian, yang mana dimumpuni oleh dosen Bapak Jarod Wiratama STMT. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses dari pembentukan skarn, yang mana saya menjelaskannya berdasarkan literatur yang telah saya baca, yaitu dari sumber jurnal, dan juga saya akan menjelaskan bagaimana sih tahap eksplorasinya. Selamat menyaksikan. Nah, jadi judul jurnal yang saya ambil adalah Karakteristik Mineralisasi dan Geokimia Skarn PBZNCU AG Ruai, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses pembentukan skarn. Nah, endapan skarn terbentuk akibat proses metasomatisme kontak antara batuan silikat, umumnya intrusi magma, dan batuan karbonat seperti batu gamping atau dolomit pada suhu yang tinggi. Proses ini umumnya dibagi menjadi beberapa tahapan utama. Nah, untuk tahapan yang pertama yaitu ada metamorfisme, yang mana isokimia metamorfisme kontak awal penyebabnya yaitu panas dari intrusi magma mengenai batuan dinding atau batuan samping yaitu karbonat. Proses ini terjadi rekristalisasi pada batuan dinding tanpa adanya penambahan atau pengurangan unsur dari kimianya yang signifikan atau isokimia. Jadi hasil yang terbentuk yaitu batuan metamorf kontak seperti marmer, yaitu terbentuk dari batu gamping, dan hornfels dari batu lempung atau batu pasir. Mineral yang terbentuk adalah mineral non-hidrous atau tidak mengandung air seperti garnet, piroxen, dan juga wollastonite. Tahap yang kedua yaitu skarn metasomatik atau fase prograde. Penyebabnya yaitu cairan hidrotermal yang kaya silika dan unsur logam atau Fe, Mg, Al dilepaskan dari magma intrusi bergerak menuju batuan karbonat. Proses ini terjadi akibat reaksi kimia metasomatisme yang menyebabkan penggantian atau replacement mineral karbonat. Ini adalah fase skarn yang paling intens. Jadi hasilnya yaitu terbentuklah kumpulan mineral prograde bersuhu tinggi seperti garnet atau antradit. Dari piroxen, lalu endrik deposida. Mineral biji awal seperti oksida besi, magnetik dapat mulai terbentuk pada tahap akhir ini. Lalu tahap yang ketiga yaitu skarn retrograde, dan mineralisasi utama penyebabnya ialah pendinginan sistem dan masuknya air meteorik atau air permukaan ke dalam sistem, mengubah komposisi fluida, dan prosesnya yaitu fluida yang lebih dingin kaya akan air dan unsur volatil bereaksi dengan mineral skarn prograde. Nah, hasil yang terbentuk yaitu kumpulan mineral retrograde atau hidrous itu bersuhu lebih rendah seperti klorit, epidot, amfibot, atau tremolit. Nah, dan juga kalsit. Mineralisasi biji utamanya seperti tembaga, kalkopirit, timbal, galena, seng, sphalerite sering terendapkan dalam jumlah yang signifikan selama fase fotograde awal ini. Lalu saya akan menjelaskan tahapan eksplorasi endapan skarnnya. Nah, eksplorasi endapan skarn sering menantang karena kompleksitas geologi dan variasi mineralisasinya. Tahapan umum eksplorasi mineral yang diterapkan pada skarn ini meliputi tahap yang pertama yaitu studi pendahuluan dan pengindaran jauh. Jadi kegiatan yang dilakukan ialah studi pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder seperti peta geologi regional, peta topografi, dan juga citra satelit, misalnya citra DEM. Lalu analisis citra dengan mengidentifikasi anomali atau pola yang mengindikasikan adanya batuan intrusi, batuan karbonat, dan juga struktur geologi seperti sesar dan kekar yang mengontrol mineralisasi. Lalu tahap yang kedua yaitu pemetaan geologi, permukaan, dan prospeksi detail mapping. Nah, kegiatan yang dilakukan adalah pemetaan litologi dengan mengidentifikasi dan memetakan jenis batuan, terutama zona kontak antara batuan intrusi dan juga batuan karbonat. Nah, pemetaan alterasi dan mineralisasi ini memetakan zona alterasi dan prograde dan netrograde, dan juga mengidentifikasi kehadiran mineral biji. Misalnya,
kalkopirit, dan juga mineral pengiring misalnya garnet, klorit, apidot secara megaskopis. Nah, lalu pengambilan sampel atau sampling ini mengambil sampel batuan untuk dianalisis di laboratorium. Nah, petografi, geokimia, XRD untuk mengonfirmasi tipe skaren dan kandungan logam yang didapatkan. Lalu tahap yang ketiga yaitu survei geofisika dan geokimia atau anomaly definition. Nah, pada survei geofisika itu menggunakan metode seperti magnetik untuk mendeteksi magnetik yang sering ada pada endapan skaren atau induced polarization untuk mengidentifikasi sebaran mineral sulfida di bawah permukaan. Lalu yang geokimia itu melakukan survei geokimia tanah atau sedimen untuk mendeteksi anomali konsentrasi logam seperti Cu, Zn, Pb, Au, Ag di sekitar area skaren. Tahap yang keempat yaitu pemboran inti atau drilling dan estimasi sumber daya, yang mana kegiatan ini dilakukan dengan pemboran, yaitu untuk mendapatkan data di bawah permukaan dengan inti bor guna menemukan geometri, ketebalan, dan juga keseimbangan endapan skaren serta zona mineralisasinya. Lalu untuk pemodelannya yaitu menganalisis inti bor dan data pemetaan untuk membuat model 3D geologi dan estimasi sumber daya mineral dengan menggunakan metode geostatistik. Jadi kesimpulan dari proses dan eksplorasi skaren adalah endapan skaren merupakan jenis endapan metasomatik kontak yang sangat penting. Dia terbentuk akibat interaksi panas antara batuan intrusi magmatik dan juga dengan batuan karbonat seperti batu gamping. Nah, inti dari proses pembentukan skaren ini ialah pembentukannya berlangsung melalui 3 tahapan utama, yaitu metamorfisme atau isokimia awal, yang mana pembentukan mineral metamorf non-hidrus seperti marmer hanya diakibatkan karena panas tanpa penambahan fluida eksternal. Lalu fase prograde atau metasomatisme inti, yang mana fluida hidrotermal ini bersuhu tinggi dari magma membentuk mineral skaren utama yaitu garnet dan piroksen melalui reaksi kimia intensif. Lalu fase retrograde yaitu mineralisasi utama. Masuknya fluida yang lebih dingin kayak air itu dapat mengubah mineral prograde menjadi mineral hidrous atau klorit dan epidot. Dan pada tahap inilah terjadi pengendapan biji logam yang bernilai amat ekonomi seperti Cu, Zn, Pb, Au, dan lain-lain. Inti tahapan dari eksplorasi skaren ialah dilakukan secara sistematis untuk menemukan zona kontak yang tersembunyi. Nah, awalnya itu dimulai dengan studi pustaka dan juga pemetaan geologi untuk mengidentifikasi area prospek, terutama zona kontak dan struktur pengontrol. Itu dilanjutkan dengan survei geofisika, misalnya magnetik itu untuk magnetik atau IP atau untuk sulfida, dan geokimia untuk menentukan anomali yang berada di bawah permukaan. Lalu akhir tahapannya yaitu pemboran inti atau drilling yang memastikan geometri dan juga kandungan mineralisasinya kandungan mineralisasi skaren yang berada di bawah permukaan untuk estimasi sumber daya. Jadi secara singkat, keberhasilan eksplorasi skaren ini terletak pada pemahaman detail mengenai kompleksitas geologi di zona kontak dan juga urutan tahapan dari metasomatisme yang dikontrol oleh fluida hidrotermal. Baiklah, sekian dari video mengenai tugas mata kuliah Ganesha dan karakteristik bahan galen yang telah saya jelaskan, yang mana saya telah menjelaskan bagaimana sih cara pembentukan skaren dan juga tahapan eksplorasinya berdasarkan jurnal yang telah saya baca dan yang telah saya cantumkan. Nah, demikian dari video saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.